Pernah kepikiran gak sih kalau kurikulum sekolah itu bukan cuma sekedar daftar pelajaran? Sebenarnya, ini tuh salah satu alat paling strategis yang dipunya sebuah negara buat ngebentuk masa depannya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang kita ajarin, tapi siapa yang mau kita bentuk dari pendidikan ini? Nah, Umar Hamalik ini ngomongnya pas banget. Kurikulum itu bukan tujuan akhir, tapi alat, sebuah instrumen strategis. Anggap aja kayak kendaraan yang kita desain dengan super teliti buat ngebawa kita semua ke tujuan pendidikan nasional. Nah, desain kendaraannya ini, si kurikulum, bakal nentuin kita bakal nyampe tujuan atau malah nyasar di jalan. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Kali ini kita bakal jalan-jalan ngelihat gimana sih kurikulum itu dirancang. Kita mulai dari kenapa ini jadi alat yang penting banget. Terus kita lihat dua filosofi yang beda banget, model perintah dari atas sama inisiatif dari bawah. Abis itu kita geser ke cara pandang yang lebih modern, yang fokusnya ke siswa. Dan terakhir, kita bahas tantangan di lapangan. Gimana caranya ngubah teori-teori keren ini jadi kenyataan di kelas. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih ngerancang kurikulum itu taruhannya gede banget? Ya karena ini soal masa depan. Sesimpel itu. Jadi gini, coba deh lupain dulu soal daftar isi di buku pelajaran. Anggap aja kurikulum itu blueprint sebuah bangsa buat masa depannya. Blueprint ini ngejawab pertanyaan-pertanyaan mendasar kayak skill apa sih yang kita butuhin, nilai-nilai apa yang mau kita tanamkan, gimana caranya kita nyiapin generasi mendatang buat ngadepin tantangan zaman. Nah, itulah inti dari kurikulum. Oke, sekarang kita masuk ke filosofi besar yang pertama dalam pengembangan kurikulum. Ini model yang paling tradisional, yang terpusat, dan mungkin yang paling kita kenal selama ini. Coba bayangin deh, kita mau bangun gedung pencakar langit. Pasti butuh satu kali blueprint utama dari arsitek ahli kan? Blueprint itu nanti dikasih ke insinyur dan para pekerja buat dieksekusi. Nah, persis kayak gitu analogi buat model top-down atau dari atas ke bawah ini. Otoritasnya di puncak, terus implementasinya ngalir ke bawah. Nama resminya sih model administratif. Jadi idenya itu datang dari para pembuat kebijakan, para ahli di tingkat pusat. Mereka bikin tim, ngerumusin konsep, dan netepin aturan mainnya. Nah, sekolah dan guru tugasnya ya ngejalanin sesuai panduan yang udah ada. Salah satu kerangka kerja yang paling ngaruh di model ini itu model Tyler dari tahun 1940-an loh. Kelihatannya simpel, tapi dalam. Pertama, tentuin dulu tujuannya. Siswa harus bisa apa sih? Kalau udah tahu, baru rancang pengalaman belajarnya. Terus, susun pengalaman itu secara runut dan logis. Dan terakhir yang paling penting, dievaluasi berhasil nggak? 4 langkah simpel ini jadi dasar banyak kurikulum di seluruh dunia selama puluhan tahun. Oke, sekarang kita balik 180 derajat. Gimana kalau ide-ide terbaik itu justru datangnya dari mereka yang ada di garis depan setiap hari? Dari para guru? Nah, slide ini menunjukin banget perbedaannya. Di satu sisi, ada menara. Terpusat, diperintah dari atas, digerakin para ahli. Di sisi lain, ada pohon yang tumbuh organik dari akarnya. Terdesentralisasi, digerakin sama guru. Ini bukan cuma soal beda proses loh. Ini dua cara pandang yang beda banget soal di mana sih keahlian pendidikannya sebenarnya itu berada. Kalau tadi kita ngomongin gedung tinggi, sekarang coba bayangin sebuah kebun komunitas. Setiap petani paling tahu apa yang dibutuhin sama petak tanahnya masing-masing. Jenis tanahnya gimana, kena mataharinya seberapa. Logikanya sama. Model ini percaya kalau guru yang setiap hari ketemu murid, ya mereka lah yang paling jago ngerancang pengalaman belajar yang pas dan efektif buat kelas mereka. Nah, jagoannya pendekatan ini namanya Hilda Taba, dan dia benar-benar ngebalikin logikanya. Bukannya mulai dari tujuan-tujuan besar di atas, Taba bilang, yuk kita mulai dari tempat aksinya terjadi, di kelas. Guru yang paling kenal muridnya, mendiagnosis kebutuhan mereka, menentuin tujuan, dan ngebangun unit-unit pengajaran. Nah, unit-unit kecil ini nanti digabungin pelan-pelan jadi kurikulum yang lebih besar. Ini benar-benar pemberdayaan dari bawah ke atas. Terus, bagusnya apa dong model ini? Model Taba ini secara alami ngedorong siswa buat berpikir di level yang lebih tinggi. Karena mulainya dari kebutuhan real di kelas, model ini cenderung fokus ke pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mancing diskusi, bukan cuma jawaban benar atau salah. Ini efektif banget buat ngelatih pemikiran abstrak dan bikin diskusi kelas jadi hidup. Oke, kita udah bahas siapa yang harusnya ngerancang kurikulum, para ahli di atas atau guru di bawah. Tapi, gimana kalau selama ini pertanyaannya yang salah? Nah, cara pandang modern menggeser seluruh perdebatan ini. Nah,
Ini dia intinya. Ada pergeseran besar-besaran dari pertanyaan siapa yang megang kendali kurikulum, jadi apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama siswa? Inilah inti dari kurikulum yang berpusat pada pelajar. Fokusnya bukan lagi soal kekuasaan atau otoritas, tapi soal kebutuhan, minat, dan perkembangan si siswa itu sendiri. Kutipan ini ngena banget sih. Di dunia yang informasinya nambah terus dengan cepat banget, apalah artinya cuma ngafalin fakta? Fakta hari ini besok bisa jadi basi. Jadi tujuan utama pendidikan sekarang itu jadi beda, yaitu membangun skill untuk belajar. Gimana caranya kita nyiptain pembelajar yang adaptif, yang mandiri, yang bisa terus relevan di dunia yang berubah-ubah. Jadi, kita beralih nih dari model di mana fakta itu seolah-olah dituangin ke kepala siswa, ke model di mana siswa didorong buat nemuin jalannya sendiri. Di sini, skill kayak kreativitas, kemandirian, sama kemampuan adaptasi itu bukan lagi soft skill. Ini skill paling penting. Kurikulum jadi lebih mirip kompas daripada peta yang kaku yang ngasih siswa kekuatan buat menavigasi proses belajar mereka sendiri. Tentu aja, punya model kurikulum yang keren di atas kertas itu satu hal, tapi ngejalaninnya di dunia nyata, wah itu cerita lain. Yuk kita lihat apa aja sih yang dibutuhin buat ngejembatanin antara teori dan praktik di lapangan. Ini nih, sebuah kebenaran mutlak. Kita bisa aja punya blueprint kurikulum paling inovatif sedunia, tapi tanpa dukungan yang pas, ya itu cuma bakal jadi tumpukan kertas. Implementasi yang sukses butuh ekosistem pendukung yang kuat. Dan dukungan itu bukan cuma soal buku pelajaran loh ya. Seperti yang kita lihat di sini, guru itu butuh macam-macam sumber daya buat menghidupkan kurikulum. Dari materi cetak, program audiovisual, sampai konten digital dan alat lab. Makin beragam alatnya, makin kaya pengalaman belajarnya. Bahkan lebih dari itu, dukungan itu juga soal fisik. Ruang kelasnya didesain buat kolaborasi nggak? Fasilitasnya memadai nggak? Lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung, baik di dalam maupun di luar sekolah, itu bagian penting banget dari suksesnya sebuah kurikulum. Yang terakhir, dan ini penting banget, implementasi itu bukan proyek sekali jadi terus ditinggal. Ini adalah sebuah siklus. Sebelum diluncurin besar-besaran, kurikulum perlu diuji coba dulu dalam skala kecil. Pas udah jalan, harus terus dipantau buat lihat mana yang jalan dan mana yang enggak. Dan secara berkala, harus ada evaluasi sistematis buat perbaikan. Ini proses yang hidup dan terus bergerak. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Kalau kurikulum itu alat strategis buat masa depan, model mana yang paling pas buat kita? Kontrol terpusat dari atas, pemberdayaan dari bawah, atau pergeseran radikal ke fokus pada siswa? Mungkin, jawabannya bukan milih salah satu, tapi ngegabungin yang terbaik dari semuanya. Apapun jawabannya, perdebatan ini penting banget buat masa depan pendidikan kita semua.